Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik tempat pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan warga pun sempat terjadi lantaran lokasi pabrik pengolahan limbah plastik yang terbakar ini berada di tengah permukiman warga yang cukup padat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar hingga meludaskan hampir seluruh limbah plastik yang berada di dalam pabrik. Sejumlah warga bahu-membahu membantu petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk melokalisir kobaran api. 5 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Kebakaran diduga akibat adanya warga yang membuang puntung rokok di tumpukan limbah plastik. Lapak plastik, menurut pelapor nama Yani atau disebutnya saksi mata, menurut beliau titik api ada di pinggir lapak plastik. Cuma untuk sementara beliau dugaan sementara menurut beliau adalah dari puntung rokok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Inilah video seorang pria berkemeja putih dipukul dan ditarik oleh sejumlah oknum petugas Satpol PP Kota Medan. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Amir Hamzah, Medan pada 6 November lalu. Peristiwa bermula saat puluhan anggota Satpol PP yang sedang berada di truk hendak menertibkan pedagang di Pasar Sikambing, Medan. Tiba-tiba, seorang pria memukul truk milik Satpol PP tersebut, mengakibatkan amarah anggota Satpol PP hingga terjadi pengeroyokan. Diduga alasan sang pria memukul adalah karena kesal melihat mobil truk pengangkut Satpol PP Medan ugal-ugalan dan menyalip dirinya yang sedang naik sepeda motor. Dan anggota kita aja yang dipukul, kita buat laporan ke Polres. Jadi sampai saat ini belum ada bertemu dengan korban yang melakukan mediasi atau bagaimana? Sudah ada di dalam mediasi di Polsek LP3, tapi kayaknya korban aneh kalau saya lihat seperti itu. Meski sudah dilakukan mediasi, sang pria tetap bertekad menempuh jalur hukum. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum di provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,6 juta per bulan. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian terjadi tepat di depan gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Massa buruh yang mencoba menerobos ke dalam gedung Balai Kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Akibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan baru mereda setelah massa buruh memilih berorasi dengan atribut aksi di depan barikade petugas kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan buruh atas PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024. Buruh menilai PP tersebut tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga angka yang didapat dalam sidang Dewan Pengupahan tentunya di bawah tuntutan buruh, yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Kami melakukan aksi keprihatinan terhadap penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Tentu kami sebagai serikat pekerja, pegiat organisasi pekerja, kami terpicu dan terpacu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja melalui permintaan kami kepada PJ Gubernur. Massa buruh mendesak PJ Gubernur segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024 di luar acuan PP nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP. Aksi saling dorong terjadi saat petugas membongkar lapak dengan alat berat.
Kericuhan terjadi antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi saling dorong pun terjadi. Petugas membongkar bangunan tersebut karena berada di garis sepadan sungai. Selain itu, bangunan ini berdiri di atas lahan milik Jasa Marga. Warga protes saat warungnya dibongkar menggunakan alat berat. Mereka bersikeras untuk membongkar warungnya sendiri namun ditolak karena sudah diberi waktu 10 hari. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya. Kenapa ini bisa terjadi dan kita lihat proses nanti yang berlanjut. Hanya mungkin tugas bahwa kita ada 2 orang yang luka yang sekarang masuk ke IGD yang penembakan dari kelompok ormas yang tadi seperti ini. Rencananya lahan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau yang akan dikelola oleh Jasa Marga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua memberikan tenggat waktu terhadap pemerintah Indonesia untuk membebaskan sandera pilot Susi Air. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam menyerahkan semuanya ke pihak TNI dan Polri. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB memberikan tenggat waktu terhadap sandera pilot Susi Air. KKB memberikan tenggat waktu untuk pemerintah Indonesia untuk memenuhi kemauan KKB. KKB mengancam akan menembak sandera pilot Susi Air bila pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutan yang mereka inginkan agar sandera dilepaskan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi tenggat waktu KKB tersebut, mengatakan semuanya serahkan kepada TNI Polri. Nanti tanyakan ke TNI dan Polri. Penyanderaan terhadap pilot Susi Air sendiri sudah berlangsung lama kurang lebih 9 bulan, namun hingga saat ini sandera belum berhasil dibebaskan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online atau ojol dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta Selasa siang menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Para pengendara ojol yang berkonvoi menyusuri jalan protokol menilai Israel sebagai penjahat perang. Aksi solidaritas untuk Palestina dari ratusan pengemudi ojek online ini digelar dengan konvoi menyusuri jalanan protokol kota Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan, aksi konvoi yang dimulai dari perempatan Tugu Yogyakarta hingga pelataran Stadion Kridosono ini dilakukan dengan mengibarkan bendera Palestina berbagai ukuran sambil meneriakkan kemerdekaan Palestina. Aksi para pengemudi online ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan. Para pengemudi menegaskan perang di Gaza bukan perang agama, melainkan murni tragedi kemanusiaan. Kejahatan perang seperti itu. Dan walaupun orderan juga kadang teman-teman driver mengalami kesulitan, tapi untuk aksi kali ini kita bisa mendatangkan dari rekan-rekan Temanggung, Magelang, Klaten, Boyolali, dan Surakarta seperti itu. Kenapa Mas peduli terhadap Palestina Mas? Ya karena Palestina itu bukan cuma murni karena agama Mas, jadi murni karena kemanusiaan. Karena yang diserangkan bukan cuma masjid, terus ada gereja, ada tempat ibadah bangsa Yahudi, terutama rumah sakit Mas. Kita yang nggak terima itu rumah sakit, karena banyak teman-teman ojol ini yang jadi relawan ambulan, jadi relawan medis, itu terketuk hatinya Mas. Selain berkonvoi, para pengemudi juga menggalang donasi yang hasilnya akan disalurkan kepada rakyat Palestina. Dari Yogyakarta, Gunario Farhan, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan event Aquabike Jet Ski Championship 2023. Event bergengsi ini digelar di 4 kabupaten yakni Karo, Dairi, Samosir, dan Toba. Event olahraga air bertaraf internasional ini akan diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 22 hingga 26 November 2023. Seperti apa event ini akan berlangsung dan negara mana saja yang ikut memeriahkan event bergengsi ini, bersama saya Syafaati Suryo, dan telah hadir juga bersama kami ada Ibu Maya Watono, Chief Marketing Officer Injourney. Selamat malam Ibu Maya, apa kabar?
Selamat malam, Mbak Syafa. Baik, kabar baik. Apa kabar? Baik, Bu Maya, Aquabike Jet Ski World Championship 2023 akan diselenggarakan di Danau Toba tanggal 22 hingga 26 November. Boleh dijelaskan Bu terkait event ini, ada berapa negara dan pembalap yang akan ikut berlaga? Untuk event ini kita ada lebih dari 100 riders dari lebih dari 20 negara, tepatnya 22 negara yang actually sudah berdatangan pada hari ini ke Balige dan ke Samosir, dan ini kita ada totally juga ada 300 kru, lalu jet ski juga sudah mulai berdatangan dari mana-mana. Aquabike Jet Ski World Championship 2023 ini sangat spesial ya karena pertama kali diadakan di 4 kabupaten besar seperti Toba, Karo, Dairi, dan Samosir. Seperti apa rangkaian event ini dan apakah ada local heroes yang ikut berlaga, Bu Maya? Ya, ini tepatnya adalah pertama kali diadakan di Indonesia, pertama kali di Danau Toba, sebelumnya di 40 negara lainnya. Yang lalu terakhir ada di Italia, di Sardinia. Nah, kali ini memang Danau Toba dipilih untuk meng-host international event yang sangat bergengsi ini karena keindahan Danau Toba ya, yang kita ketahui bersama adalah danau vulkanik terbesar di dunia. 4 kabupaten berpartisipasi untuk menjadi tuan rumah dan memeriahkan event bergengsi ini. Ya, lalu bagaimana keterlibatan antar lembaga seperti pemerintah pusat dan daerah, sinergi BUMN dan swasta dalam bersama-sama mensukseskan gelaran event besar ini? Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebagai tuan rumah at the forefront of this event ya, dan pastinya pemerintah pusat juga dari semua kementerian dan lembaga bersama-sama berpartisipasi untuk mensupport kesuksesan event ini. Memang event ini adalah sebagai katalis terhadap pengembangan destinasi, di mana Danau Toba adalah satu dari 5 destinasi prioritas super prioritas pariwisata yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, untuk sebagai salah satu destinasi prioritas, pastinya kita membutuhkan suatu demand creation puller event yang berskala internasional untuk mengembangkan destinasi tersebut. Satu dari sisi awareness, agar awareness terhadap Danau Toba di domestik maupun internasional ini jadi menggaung ya mendunia, tapi juga untuk katalis sebagai pengembangan destinasi, meningkatkan infrastruktur, connectivity, perekonomian, UMKM, dan lain sebagainya di suatu daerah. Baik, lalu berapa harga tiket dan berapa target penonton? Boleh dicatat ini tidak harga tiketnya tidak ada karena gratis. Wow. Jadi memang konsepnya adalah festival besar di mana ini adalah pesta rakyat untuk di Danau Toba, dan kami harapkan ini menjadi annual event di mana bisa menggait seluruh warga untuk datang ke Danau Toba menikmati keindahan danau kita ini. Perputaran pergerakan masyarakat dalam 5 hari kami harapkan mencapai 80.000 minimal selama 5 hari, dan juga perputaran pergerakan ekonomi bisa mencapai lebih dari 1,7 triliun. Baik, jadi gratis ya, siapapun bisa datang dan menonton langsung. Lalu selain ajang balap, akankah ada rangkaian event lainnya, Bu Maya? Selain ajang balap jet ski internasional ini, jadi di 4 kabupaten selama 5 hari akan diadakan berbagai event yang pastinya menampilkan keindahan natural beauty of Danau Toba, tapi juga keindahan dan culture atau budaya dari Sumatera Utara, dan juga kuliner, lalu tari-tarian, musik, dan lain sebagainya. Lalu juga kita mengadakan kompetisi solubolon atau kompetisi dayung terbesar, di mana ini ada 8 kabupaten bertanding untuk memenangkan hadiah Piala Bergilir Danau Toba untuk solubolon atau lomba dayung gitu. Baik, dengan adanya rangkaian event ini, Danau Toba kedua kalinya menjadi tuan rumah event ajang balap internasional setelah event V Powerboat Februari lalu. Kira-kira hal apa saja yang bisa dijadikan pembelajaran dari penyelenggaraan tahun lalu? Danau Toba ini merupakan volcanic lake yang memiliki tantangan karena ombaknya. Apakah dari balapan jet ski ini cuaca juga berpengaruh, Bu Maya?
Untuk cuaca, jet ski ini sangat kondusif ya dengan ombak dan angin. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pastinya safety dari para riders tetap menjadi prioritas kami, sehingga karena ini juga ada kategori endurance. Ini pertama kali di dunia dan pertama kali diadakan di Danau Toba sepanjang ini ya. Ya, lalu bagaimana dengan kesiapan infrastruktur, akomodasi dan segi konektivitas untuk menyambut event ini? Ya, infrastruktur pastinya kami dibantu oleh Kementerian PUPR untuk menyiapkan infrastruktur dan juga dari sisi connectivity kami dari BUMN dengan beberapa perusahaan BUMN seperti ASDP, lalu juga bandara yang di bawah Injourney, aviasi juga ada Garuda, Pelita, Citylink. Kami juga it's a concerted effort kita harus orchestrated bersama agar connectivity ini bisa terbaik. Akomodasi juga pastinya sangat penting untuk destinasi prioritas itu memiliki akomodasi adalah sangat penting dan justru dengan adanya event ini kami mengharapkan berbagai investor juga invest di sekitar Danau Toba untuk akomodasi hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Kami pun juga dari BUMN akan merenovasi salah satu hotel kami di Parapat, Grand Ina Parapat menjadi hotel yang juga bintang 5 di Parapat dan juga pastinya ekosistem akomodasi ini, amenities, facilities, dan attraction harus ditingkatkan. Baik, V-Powerboat memberikan multiplier effect yang sangat positif bagi masyarakat sekitar Danau Toba. Kemudian berapa target multiplier effect yang akan diberikan dari digelarnya gelaran Aquabike Jet Ski World Championship 2023 ini? Multiplier effect dan economic impact kalau berkaca dari yang lalu F1 Powerboat itu kita menembus sekitar 1,7 triliun. Harus diingat bahwa economic impact dan multiplier effect ini akan sustain berlangsung untuk beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Karena memang pembangunan destinasi ini tidak bisa terjadi seperti membalikan sebelah tangan, tidak bisa terjadi dengan cepat, tapi harus ada sustainable effort yang konsisten selama at least 5 tahun, 10 tahun untuk jadi. Jadi memang pada akhirnya adalah pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi ini bisa didapatkan dari event ini dan berikut multiplier effect-nya kepada masyarakat lokal maupun nasional. Nah, ini kami harapkan untuk kali ini pun bisa tembus 1,7 triliun. Ya, Aquabike Jet Ski World Championship 2023 akan diselenggarakan hingga 5 tahun ke depan. Bagaimana Injourney melihat dampak jangka panjang Danau Toba terhadap bisnis perjalanan wisata dan perkembangan pariwisata di Indonesia, Bu Maya? Injourney ini adalah strategic holding BUMN di bidang pariwisata. Jadi kami membawahi beberapa company, anak perusahaan yang bergerak di bidang tourism and aviation. Di bawah kami ada bandara, ada Angkasa Pura, lalu juga ada Sarinah sebagai retail arm, lalu kita ada ITDC sebagai pengembangan destinasi yang memiliki kawasan Mandalika, kawasan Nusa Dua, dan di Labuan Bajo, Golomori. Lalu kita juga ada TWC yaitu Heritage and Attraction Management yang memiliki aset Candi Borobudur, Prambanan, lalu yang terbaru juga Taman Mini. Lalu juga kita ada HIN di bawah kami yaitu untuk akomodasi dan hotel. Dan salah satu mega project yang sedang dijalankan adalah pengembangan medical and wellness tourism di Sanur. Ya, ini adalah ekosistem pertama pariwisata yang terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia. Karena memang sebelumnya untuk ekosistem pariwisata yang under badan usaha ini belum terintegrasi secara end-to-end. Baik, terima kasih Ibu Maya Watono, Chief Marketing Officer Injourney. Semoga acaranya sukses dan ini pasti akan sangat seru sekali ya Bu Maya. Terima kasih Ibu Maya Watono telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian dialog kami dengan Ibu Maya Watono. Mari kita dukung event Aquabike Jet Ski Championship 2023. Mari masyarakat meramaikan event bergengsi milik Indonesia, ciptakan sejarah baru di Danau Toba. KPUD Jember terima logistik pemilu dari KPU Pusat berupa bilik suara dan juga kotak suara. Sementara itu ribuan logistik untuk pemilu 2024 juga sudah tiba di gudang logistik Kabupaten Gianyar, Bali. KPUD Jember telah menerima 12.500 kotak suara dan 6.000 bilik suara dari KPU Pusat pada hari ini.
Sementara diketahui kebutuhan di KPUD Jember untuk kotak suara sejumlah 38.530 dan bilik suara 30.824. Terkait hal tersebut, rencananya pada hari berikutnya kekurangan logistik akan dipenuhi. Diketahui KPUD Jember sempat mengalami keterlambatan terutama penyediaan gudang logistik. Hal ini terjadi lantaran beberapa waktu lalu KPUD Jember gagal menyewa gudang penyimpanan. Sebelumnya KPUD Jember telah menerima tinta sebanyak 15.412 botol, segel sebanyak 740.370 serta segel plastik sebanyak 200.356. Terkait hal tersebut, diharapkan pada awal Januari 2024, KPUD Jember sudah dapat menerima surat suara. Setelah melakukan pengecekan, logistik yang dikirim ke KPUD Jember tidak ditemukan kerusakan. Sementara itu, satu persatu logistik untuk pemilihan umum 2024 juga sudah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Gianyar, Bali. Mulai dari bilik suara, kotak, tinta, hingga tanda pengenal KPPS dan saksi, sedangkan untuk surat suara masih menunggu kiriman dari KPU Pusat. Guna mengamankan ribuan logistik yang sudah tiba, KPU Gianyar dijaga ketat oleh petugas kepolisian selama 24 jam dan akan dilakukan hingga pemilu 2024 berakhir. Tim gabungan Bawaslu bersama Satpol PP Tulung Agung, Jawa Timur mencopot ratusan baliho calon legislatif. Pencopotan baliho dilakukan karena para caleg dinilai telah mencuri start melakukan kampanye yang seharusnya baru boleh dilakukan pada 28 November mendatang. Penertiban baliho caleg ini dilakukan selama 3 hari di seluruh Kecamatan Tulung Agung. Bawaslu mencatat terdapat lebih dari 130 baliho caleg yang berisi ajakan untuk memilih calon tertentu. Komisioner Bawaslu Tulung Agung Nurul Muhtadin mengatakan dalam penertiban kali ini Bawaslu fokus pada baliho maupun reklam caleg yang menyertakan unsur ajakan untuk mencoblos. Hal ini dinilai melanggar aturan karena belum masuk masa kampanye. Petugas sangat berhati-hati dalam melakukan pencopotan baliho caleg. Mereka menjaga baliho tersebut tidak rusak agar bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Bawaslu menegaskan baliho-baliho ini bisa dipasang kembali oleh para caleg jika telah masuk masa kampanye mulai 28 November mendatang. Di mana pada pertemuan kita terakhir dengan partai politik, perwakilan partai politik itu kita sepakati bahwa partai politik bisa menertibkan sendiri. Menertibkan dalam hari ini yang sudah dipasang bisa diturunkan sendiri atau dihilangkan unsur ajakannya atau ditradisinya. Meski perwakilan partai politik sudah diberi waktu untuk menertibkan baliho masing-masing, namun setelah jangka waktu 14 hari, baliho tidak juga diturunkan. Hal inilah yang membuat tim gabungan Bawaslu Tulung Agung harus bertindak tegas. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dilaporkan ke Bawaslu karena libatkan anak di bawah umur dalam tayangan iklan di stasiun televisi swasta. Iklan juga diduga mencuri start dari kampanye. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Saya Alia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta diduga melanggar karena libatkan anak di bawah umur dan diduga curi start kampanye. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Saya temukan satu aja, satu iklan dari salah satu media TV nasional dari pagi itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak gitu, anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang ya, pemilu.
Berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye Capres dan Cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.